Berjumpa lagi dengan saya, Master Santo dari LPK Santo Komputer. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tentang perintah-perintah CMD mendasar dan variasi-variasinya. Mari kita simak bersama-sama. Yuk. Ya, di hadapan kita telah tersedia satu layar CMD yang memang ciri khasnya berbackground hitam semacam ini. Ya, dan juga ciri khas kedua selain background hitam tulisan putih, walaupun pada waktunya nanti background maupun teks yang putih ini bisa diubah. Ciri khas keduanya nih ada prompt ya. Prompt. Tandanya seperti tanda lebih besar, tapi di depan defaultnya C.2/Windows/System32. Artinya di drive C subfolder folder utamanya Windows, subfolder System 32. Kita telah mempelajari bagaimana supaya dia pindah ke disk atau drive lain hanya dengan menyebutkan dengan mengetikkan huruf alfabet dari disk atau drive tersebut. Misalnya kalau kita akan menuju ke drive D, ya, kita ketik D.2 enter. Ini telah kita bahas ya pada video-video sebelumnya. Ini selalu saya ulang-ulang. Kenapa? Karena perintah-perintah DOS itu berbeda dengan di Windows. Kalau di Windows kan tab-tabnya atau ribbon-ribbonnya kelihatan dalam bentuk icon atau dalam bentuk menu. Namun di dalam CMD itu cenderung harus hafal. Ya, memang seperti itu. Kemudian yang kedua kita perintah dir. Ya. Ini untuk melihat isinya, isi dari suatu folder. Karena kita belum masuk ke suatu folder tertentu, maka ini kita sebut sebagai root directory atau folder utama. Kalau kita akan membersihkan layar dengan perintah cls dari kata clear screen. Ya. Kemudian kalau kita akan menuju ke folder tertentu dengan perintah change directory, itu disingkat cd, /foldernya atau direktorinya apa, misalnya ini. Kita lihat lagi isinya, ya, kalau tadi banyak banget ya, sekarang hanya ada 24 files. Kemudian kita juga telah mempelajari bagaimana mengcopy suatu file itu dengan perintah copy, nama filenya apa, misalnya ini nama file sumber yang akan di copy, dot ekstensinya apa, kemudian akan di copy ke file baru namanya apa. Nah, untuk nama file baru ini kita bebas mengetikkan dengan syarat sebaiknya maksimal 8 karakter tanpa spasi, harus diawali huruf. Ya. Harus diawali huruf, boleh angka, tetapi tidak boleh pakai spasi, maksimal 8. Kenapa aturan seperti itu? Memang dasar seperti itu ya. Namun kalau kita perhatikan di sini, ini ada ketikan spasi, lembar spasi ke-3. Ini ada spasi dan lebih dari 8. Kalau ini hasil copy yang sudah ada, artinya sudah tersedia file yang terekam ya, di folder tersebut yang dibuat dengan Windows, itu dengan teknik tertentu nanti. Nanti akan kita coba tentang contoh yang ketikan spasi lembar spasi ke-3.xls gitu ya. Nah, sekarang kita akan mengikuti aturan pertama dulu, aturan defaultnya. Daftar ini boleh kita ketik namanya sama, daftar. Nah, di sini kita tidak boleh CMD lagi, tidak boleh. Buktinya kalau kita enter, dia akan komentar error. Nah, itu. The file cannot be copied onto itself, jadi tidak bisa di-copy pada dirinya dia sendiri. Tentang di-copy dengan nama file yang sama, folder yang file yang sama, nama file yang sama, extension yang sama, di folder lain bisa. Tetapi dalam konteks folder yang sama, dia tidak mau. Seperti itu. Tapi kalau misalnya copy daftar
.cmd. Nah, di sini ada variasi. Asumsikan di drive itu ada folder lain. Tapi sebelum itu kita buat terlebih dahulu ya. Untuk keluar dari folder ini, kita belajar dengan perintah change directory lalu backslash, teman-teman. Nah, ini root directory. Root directory drive D, isinya banyak banget. Kemudian sekarang kita akan belajar perintah yang sebelumnya belum kita bahas, yaitu membuat folder. Kalau kita lihat di sini, foldernya ada 75 folder. Dia menyebutnya 75 dir atau 75 directory. Directory itu istilah lain dari folder. Ya. Nah, sekarang kita buat folder ya. Itu dari kata make, itu disingkat huruf M, D directory, MD, make directory. Ya. MD itu make directory. Make, membuat. Make directory. MD make directory backslash misalnya salinan, enter. Nah, di sini sudah ada tambah satu folder yang namanya salinan. Kalau tadi 75 dir di sini, ini kalau kita lihat akan menjadi 76. Nah, ini ada 76 di sini. Begitu. Nah, sekarang kalau kita akan melihat, kita akan menuju ke folder salinan ya, cd backslash salinan. Kita lihat isinya, tidak ada isinya, 0 file atau 0 files. Kita bisa pindah dari folder ke folder, misalnya dari salinan ke ketikan, boleh aja. cd backslash ketikan, dari salinan ke ketikan, masuk. Ya. Kita lihat isinya yang tadi 24. Ya. Nah, sekarang kalau kita akan mengcopy file yang namanya daftar, tadi kan kita punya daftar cmd. Daftar cmd, kalau kita buat copy, nama filenya daftar.cmd. Aturannya adalah harus nama file yang baru atau salah satu dari nama file atau ekstensinya harus tidak boleh sama. Tadi sudah kita buktikan kalau kita daftar cmd ya, menjadi daftar.cmd, ini error tuh. The file cannot be copied onto self. Jadi tidak bisa di copy dengan nama file yang sama di dalam folder yang sama. Tetapi kalau kita copy daftar.cmd menjadi daftar.cdm, ini boleh. Karena hanya dibalik ini nggak masalah. Nah, ini one file copied. Sehingga kalau tadinya 24, sekarang akan kita lihat menjadi 25. Tuh, 25. Ini cmd menjadi cdm. Persis ya, tanggal, jamnya persis. Sama persis. Ini agak berbeda dengan save as dari aplikasi Windows. Ya, di Windows ini tidak ada ya, mengcopy. Kecuali di Windows itu bisa di-copy ke folder lain, itu sama. Nah, kalau di cmd, kalau kita akan mengcopy ke folder yang lain, misalnya ke salinan. Jadi kita sudah buktikan folder salinan nggak ada isinya. Kita boleh copy daftar.cmd menjadi menuju ke d backslash salinan. Nah, ini bisa. Ini artinya one file copies, ini file yang namanya file daftar.cmd ini di-copy ke folder namanya salinan. Sehingga kalau kita akan melihat menuju ke salinan yang tadi 0 files ya. Sekarang kalau kita lihat ini sudah ada daftar.cmd, ini adalah hasil kopian dari folder yang namanya ketikan macam itu. Sebenarnya pada waktu coba ya kita masuk ke ketikan,
Sebenarnya pada waktu kita masih masuk ke ketikan ini, masih di dalam folder ketikan semacam ini, kita bisa dari posisi folder ketikan melihat isi folder salinan itu juga bisa. Tidak harus masuk terlebih dahulu baru melihat isinya dengan perintah dir, tidak perlu. Kita bisa langsung dir D.2 salinan. Nah, ini bisa. Artinya lihatlah isi dari folder D yang namanya salinan. Kita lihat ya, ini ya, ada one files, walaupun posisinya masih di dalam posisi ketikan gitu. Ini salah satu contoh variasi-variasi dari perintah-perintah yang dari perintah-perintah CMD yang sudah kita pelajari. Silahkan dicoba. Oke, semoga menginspirasi. Dan bagi Anda yang saat ini baru pertama kali menyaksikan tayangan dari channel Pak Santo, silahkan kalau Anda berkenan, dan saya yakin Anda pasti mudah ya untuk klik subscribe ya, karena subscribe itu tidak berbayar ya, gratis, pasti membahagiakan dan menyenangkan saya dan Anda mendapat pahalanya. Oke, kalau Anda terkesan juga silahkan di like and share supaya banyak orang yang terkesan juga sehingga menjadi kompeten. Karena hanya orang-orang yang kompetenlah yang tetap eksis di dalam situasi dan kondisi apapun. Salam saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Sampai jumpa.